Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui dalam masalah alam barzah, setiap orang yang punya dosa, yang belum sempat bertaubat ketika di dunia, dia sanggup mendatangkan siksa kubur, walaupun orang ini belum tentu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang masuk dalam neraka, mesti ditimbang dulu amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang kafir, orang musyrik, orang munafik, mereka langsung diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik, Allah letakkan dia di keraknya api neraka. Allah simpan dia di neraka yang paling bawah. Tetapi orang yang beriman, yang punya dosa, ditimbang dulu amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditimbang amal perbuatannya yang baik lebih banyak, maka orang ini masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ditimbang amalnya lebih banyak yang buruknya, orang ini tidak langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk dalam neraka, tapi ditunggu dulu oleh Allah apakah orang ini masih diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah masih ada syafaat penolong baik dari orang-orang terdekatnya, sahabat-sahabat dulu ketika dia berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan syafaat kepada orang ini. Bisa saja dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang masuk neraka masih diproses dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau siksa kubur berbeda, tidak ada lagi proses. Setiap orang yang punya dosa pasti sanggup untuk mendatangkan siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu kisah yang masyhur dari sahabat Nabi, seorang khalifah sekaligus menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman bin Affan, ketika beliau menziarahi kubur, beliau menangis terisak-isak seperti menangisnya anak kecil. Lalu sahabat-sahabat Nabi bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ada apa dengan engkau ini? Kenapa engkau setiap kali menziarahi kubur engkau menangis? Ada apa dengan engkau ini? Bukankah engkau ini khalifah? Bukankah engkau ini Amirul Mukminin? Orang yang berilmu, orang yang hebat dengan sedekahnya, terkenal dengan mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kenapa engkau menangis ketika menziarahi kubur? Bukankah engkau mendengar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Orang yang beriman, orang yang berilmu punya jawaban yang bijaksana. Dijawab oleh beliau, engkau benar. Memang betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari lisannya yang mulia bahwa aku calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wahai sahabatku, aku belum pernah mendengar dari lisan Rasulullah bahwa aku selamat dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari statement Utsman bin Affan radhiyallahu an ini, maka para ulama mengambil pemahaman setiap orang yang punya dosa-dosa kecil maka sanggup untuk mendatangkan siksa kubur, azabnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, oleh karena itu, jangan malu kita minta maaf kepada orang lain. Jangan malu kita untuk memberikan haknya orang lain. Ketika kita punya membantu dari rumah, berikan upah itu sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh orang itu. Berikan upahnya sebelum keringatnya kering, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan meremehkan dosa-dosa kecil karena akan membuat kita ittaquz zulma, takutlah engkau kepada perbuatan zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalim akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat, akan menjadi jalan yang gelap ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan pernah kita remehkan dosa-dosa kecil. Jangan pernah kita menganggap remeh, menganggap enteng suatu dosa yang kecil. Di antaranya penyebab azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak cebok ketika dia buang air kecil. Dalam keadaan hadas kecil, dalam keadaan buang air kencing, tapi dia tidak mensucikan dirinya sesudah buang ceboknya. Hati-hati, masalah yang remeh temeh, dianggap tidak penting oleh orang, tapi sangat berbahaya ketika kita sudah menghadap Allah, ketika kita sudah terbaring di alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, masalah yang kecil kita anggap remeh, tetapi menghadapi masalah yang besar ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya penyebab siksa kubur itu adalah menganggap remeh, tidak mensucikan diri ketika buang air kecil. Maaf, ketika orang-orang berkendara, senantiasa dia berhenti di tempat-tempat untuk buang air kecil, kemudian dia tidak mensucikan dirinya. Ini sangat berbahaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An-nazafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu sebagian daripada iman. Kita mesti ingat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan sesungguhnya Allah itu sangat menyukai, Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri. Maka dosa-dosa kecil sanggup untuk mendatangkan siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika terlintas dari perbuatan salah dan dosa, maka kita segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan manusia yang bersih, kita bukan manusia yang terluput dari salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu punya salah dan dosa, dan setiap orang yang punya salah dan dosa ialah segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti mempelajari bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Ayyuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya aku beristighfar, bertobat kepada Allah dalam sehari semalam mi'ata marrah, 100 kali. Dalam riwayat lain sab'ina marrah, 70 kali Nabi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama usufi mengatakan, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Sesungguhnya tidak ada dosa kecil kalau setiap hari ditumpuk-tumpuk,
Dan tidak ada dosa besar kalau setiap hari selalu digempur dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita untuk menjaga kebersihan hati, menjaga kebersihan diri kita agar terselamatkan dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي روهينيا وفي أويغور وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.